Sejak awal keberadaannya, manusia ditakdirkan untuk memahami pengetahuan dan menghadapi tantangan di dunia. Manusia pertama menerima sebuah ujian, di mana ia harus menerima pengetahuan yang menandai peralihan dari sekadar makhluk yang bertahan hidup menjadi makhluk yang berpikir, mencipta, dan mengeksplorasi. Ini adalah awal dari perjalanan manusia dalam memahami dunia dan teknologi, di mana setiap pengetahuan yang diperoleh membuka pintu ke kemungkinan baru, tetapi juga menghadirkan tantangan moral dan tanggung jawab yang besar. Dalam konteks teknologi, ini mencerminkan bagaimana manusia terus berinovasi, tetapi setiap pencapaian harus diimbangi dengan kebijaksanaan dalam penggunaannya. Dari titik inilah kesadaran akan ilmu dimulai, tetapi pengetahuan saja tidak cukup. Harus ada kebijaksanaan yang mengiringinya, karena tanpa kebijaksanaan, pengetahuan bisa menjadi alat yang menghancurkan daripada menciptakan. Manusia tidak hanya diberi kemampuan untuk mengetahui, tetapi juga untuk mencipta sebuah kemiripan dengan penciptanya yang juga menciptakan. Namun penciptaan ini datang dengan tanggung jawab besar, karena setiap pengetahuan yang dimiliki manusia selalu membawa konsekuensi, baik atau buruk. Untuk dapat menggunakan pengetahuan dengan bijak, manusia perlu diajari bagaimana memahami dan mengolahnya. Tanpa bimbingan, pengetahuan yang luas bisa menjadi sia-sia atau bahkan berbahaya. Sebagai contoh, seorang anak yang diberi alat musik tetapi tidak diajarkan cara memainkannya tidak akan pernah bisa menciptakan harmoni. Demikian pula, manusia pertama membutuhkan bahasa sebagai alat untuk mengembangkan kesadarannya dan membangun peradaban. Bahasa tidak hanya memungkinkan komunikasi, tetapi juga menciptakan struktur berpikir yang lebih kompleks. Seiring waktu, manusia pertama membangun peradaban karena diajari oleh kosakata dari semua benda. Ini bukan sekadar daftar kata, tetapi sebuah fondasi bagi kesadaran dan pemahaman. Kosakata inilah yang membentuk bahasa, dan bahasa adalah kunci utama dalam memahami dunia, memahami kehendak pencipta, dan memahami hukum-hukum alam semesta. Dengan bahasa, manusia dapat menafsirkan dan menggali makna dari alam semesta, mencatat pengamatan mereka, serta mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Dalam dunia ilmiah, bahasa telah memungkinkan percepatan perkembangan teknologi melalui publikasi ilmiah, penulisan paten, serta dokumentasi penelitian yang memastikan bahwa ilmu tidak hilang dan dapat terus dikembangkan. Tanpa bahasa yang sistematis, kolaborasi antar ilmuwan dan insinyur dari berbagai generasi serta belahan dunia tidak akan mungkin terjadi. Sejarah menunjukkan bahwa setiap terobosan teknologi, dari revolusi industri hingga era kecerdasan buatan, selalu bergantung pada pencatatan, penyebaran, dan analisis ulang informasi yang tersimpan dalam bahasa tertulis. Tanpa bahasa, tidak akan ada pertukaran ilmu, tidak akan ada warisan budaya, dan tidak akan ada perkembangan teknologi. Kode pemrograman, misalnya, adalah bentuk bahasa yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan mesin dan menciptakan teknologi canggih. Dokumentasi ilmiah juga berperan penting dalam menjaga kesinambungan penelitian dan inovasi, memastikan bahwa pengetahuan tidak hanya dimiliki oleh satu generasi, tetapi dapat terus dikembangkan oleh generasi berikutnya. Bahasa tulisan muncul sebagai bentuk evolusi dari komunikasi lisan. Keunggulan utama dari bahasa tulisan adalah kemampuannya untuk disimpan, diolah, dan digunakan untuk berkomunikasi melintasi ruang dan waktu. Tidak seperti percakapan lisan yang bersifat sementara dan terbatas pada lingkungan langsung. Tulisan memungkinkan manusia untuk merekam pemikiran dan pengalaman mereka agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, tulisan menciptakan jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan
memungkinkan akumulasi dan pengembangan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan. Dari tulisan pertama yang diukir di batu hingga kode biner dalam komputer, bahasa tulisan tetap menjadi alat utama manusia dalam mengolah dunia. Tulisan tidak hanya merekam informasi, tetapi juga memungkinkan analisis ulang, penyempurnaan, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, kemampuan menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan akurasi yang luar biasa. Dengan berkembangnya teknologi digital, bahasa tulisan mengalami transformasi besar, dari buku cetak hingga informasi yang tersimpan dalam sistem komputasi canggih, menunjukkan bahwa esensi penyampaian ilmu pengetahuan selalu berevolusi sesuai dengan zamannya. Bahkan dalam dunia modern, tulisan menjadi fondasi utama bagi kemajuan teknologi, dari dokumentasi ilmiah hingga algoritma yang mengendalikan kecerdasan buatan. Dalam alam semesta, segala sesuatu memiliki pasangan. Cahaya dan gelap, panas dan dingin, semuanya merupakan fenomena alami yang membantu manusia memahami konsep waktu dan perhitungan. Siklus siang dan malam yang terjadi akibat rotasi bumi memberi manusia pemahaman tentang waktu, yang kemudian berkembang menjadi sistem kalender dan berbagai metode pengukuran lainnya. Dengan mengetahui kapan siang berganti malam, manusia belajar membagi waktu untuk bekerja, beristirahat, dan merencanakan kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini menjadi dasar dari berbagai perhitungan astronomi, pertanian, serta teknologi modern yang bergantung pada akurasi waktu. Prinsip keseimbangan ini juga tampak dalam dunia teknologi. Dalam semikonduktor, konsep pertemuan dua lautan dapat dipahami melalui PN junction, di mana dua jenis lautan elektron yang berbeda, satu bermuatan positif, satu bermuatan negatif, bertemu dan menciptakan aliran listrik. Ketika kedua jenis material ini bertemu, terbentuklah lapisan deplesi, yaitu area di mana elektron dan hole, lubang elektron, saling menetralkan, menciptakan penghalang potensial yang mengatur aliran arus listrik. Keunggulan utama PN junction adalah kemampuannya dalam mengendalikan pergerakan elektron, memungkinkan terciptanya dioda, transistor, layar LED, sel surya, dan berbagai komponen dasar elektronik lainnya yang menjadi fondasi bagi teknologi modern. Tanpa konsep ini, komputer, ponsel, dan sistem elektronik lainnya tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Prinsip ini menunjukkan bagaimana pertemuan dua elemen yang berbeda dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat bagi perkembangan teknologi dan kehidupan manusia. Tanpa prinsip ini, teknologi modern seperti komputer, ponsel, dan internet tidak akan ada. Ini adalah simbol bahwa kemajuan terjadi ketika dua elemen berbeda bertemu dalam keseimbangan, bukan dalam perlawanan. Prinsip keseimbangan ini juga tercermin dalam kehidupan manusia, di mana perpaduan antara akal dan emosi, ilmu dan kebijaksanaan, material dan spiritual harus seimbang agar menghasilkan peradaban yang harmonis. Ketidakseimbangan dalam aspek-aspek ini telah menyebabkan berbagai tantangan dalam sejarah teknologi. Ketika ilmu berkembang tanpa kebijaksanaan, kita melihat dampaknya dalam penciptaan senjata yang merusak atau eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Sebaliknya, ketika emosi menguasai tanpa rasionalitas, kemajuan ilmu pengetahuan seringkali terhambat oleh ketakutan dan ketidaktahuan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dalam pendekatan terhadap teknologi adalah kunci agar kemajuan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Seperti halnya pertemuan dua lautan dalam teknologi, kehidupan manusia juga adalah pertemuan antara akal dan emosi, ilmu dan kebijaksanaan, penciptaan dan tanggung jawab. Teknologi yang kita ciptakan harus diuji dengan kebijaksanaan dan juga dengan konsep keabadian. Kemajuan teknologi tidak hanya mempengaruhi cara kita hidup saat ini, tetapi juga bagaimana kita bertahan dalam jangka panjang. Dengan perkembangan di bidang medis, kecerdasan buatan, dan penyimpanan data digital,
manusia telah menciptakan cara untuk memperpanjang umur dan bahkan mempertahankan kesadaran dalam berbagai bentuk. Contohnya, teknologi terapi gen memungkinkan manusia memperbaiki kecacatan genetik dan memperpanjang usia, sementara kecerdasan buatan serta penyimpanan memori digital berpotensi melestarikan pemikiran dan pengalaman seseorang melewati batas usia biologisnya. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah manusia benar-benar bisa mencapai keabadian? Dan apakah kita siap menghadapi konsekuensi dari pencapaian ini? Apakah kita akan menggunakannya untuk membangun atau menghancurkan? Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap kemajuan membawa ujian moral. Dari senjata hingga kecerdasan buatan, dari energi nuklir hingga manipulasi genetika, manusia selalu menghadapi pertanyaan besar. Apakah kita cukup bijaksana untuk menggunakan pengetahuan ini dengan benar? Teknologi terus berkembang dengan pesat, tetapi tanpa etika dan pemahaman yang mendalam, ia bisa menjadi ancaman bagi keberlanjutan kehidupan. Namun, semakin teknologi berkembang, semakin kita menghadapi pertanyaan mendasar. Apakah kita memahami teknologi, atau justru teknologi yang memahami kita? Dengan kemajuan kecerdasan buatan dan analisis data, informasi yang kita hasilkan tidak hanya kita gunakan untuk memahami dunia, tetapi juga digunakan oleh teknologi untuk memahami kita. Algoritma media sosial, misalnya, dapat menganalisis kebiasaan kita dan menampilkan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Begitu pula dengan sistem pencarian yang semakin intuitif, yang mampu memberikan rekomendasi berdasarkan pola pencarian kita. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar memiliki kendali atas informasi yang kita konsumsi? Ataukah informasi yang telah dikendalikan oleh teknologi yang mengendalikan kita? Pada akhirnya, pencarian manusia terhadap ilmu dan teknologi bukan hanya tentang mengubah dunia, tetapi juga tentang mengungkap kebenaran yang lebih besar, yang telah ada sejak awal penciptaan. Ini adalah perjalanan panjang, di mana setiap langkah yang kita ambil tidak hanya membawa kita menuju masa depan yang lebih maju, tetapi juga membawa kita lebih dekat kepada kebijaksanaan tertinggi yang menjadi sumber dari segala yang ada. Teknologi bukanlah tujuan akhir, tetapi alat yang dapat membawa manusia menuju pemahaman lebih dalam tentang alam semesta dan penciptanya. Dengan keseimbangan antara ilmu, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kemanusiaan, manusia dapat memastikan bahwa teknologi tetap menjadi pelayan bagi kehidupan, bukan sebaliknya. Dan pada akhirnya, dalam pencarian akan pengetahuan dan penciptaan, kita menemukan jejak kebesaran yang telah tertanam dalam setiap hukum alam dan keteraturan semesta. Sekian pembahasan kali ini. Jika informasi dalam video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.